sebab junub. Nomor pertama, keluar mani walaupun tanpa ada hubungan badan. Yang kedua, dukhul hasafah, masuknya hasafah walaupun tidak sampai keluar mani. Jadi antara masuknya hasafah pada farji dengan keluar mani ini ada tabayun, berbeda. Namun tabayunnya tabayun juz'i, nisbatna umum khusus min wajhin, syai'ani yajtami'ani fi madatin wa yanfaridu ahadu kullin minhuma fi madatin ukhra. Dua perkara bisa kumpul pada satu titik, namun bisa terpisah masing-masingnya pada titik yang lain. Ngomongnya begini, keluar mani kagak perlu jima, jima pun kagak bisa sampai keluar mani. Itu jima pun bisa tanpa keluar mani, walaupun kebanyakan jima sampai keluar mani. Keluar mani doang tanpa jima wajib adus. Jima doang tanpa keluar mani pun wajib adus. Jima plus keluar mani pun wajib adus, tapi adusnya satu kali aja, walaupun sebab junubnya 2 kali. Pertama, dukhulu hasafatin, masuknya hasafah. Kalimatnya pakai dukhul mujarrad, enggak pakai kalimat idkhol. Artinya yang penting masuk saja, mau dimasukin atau ketibanan, yang penting masuk. Sengaja dimasukin dukhul, kita lagi celentang ada yang itu pun dukhul, maka sabab junub juga. Atau tabrakan, itu pun dukhul. Jadi enggak mesti ada bifi'lil fa'il, tanpa upaya orangnya pun kalau memang di situ masuk kategori masuknya farji hasafah pada farji, itu jadi sebab junub. 2, yang masuknya ini minimal hasafah. Apa itu hasafah? Hasafah adalah torfud dzakar, ujungnya tuh yang beda bentuknya, itu namanya hasafah. Maka setiap masuk hasafah kepada farji sudah wajib mandi junub. Timbul pertanyaan, gimana kalau orang nggak ada hasafahnya? Begitu masuk cuma belakangnya doang, kan nggak ada masuk hasafah. Sedangkan yang menjadi sebab junub itu kalau ada hasafah masuk, ini hasafahnya pun nggak ada. Contoh, jahit lagi kecil pakai kolor doang, naik pohon belimbing, jatuh di bawah ada pagar dari bambu, nyapet karena pagar, hilang tuh helmnya dari kecil. Sekarang jahit punya istri, hubungan badan, yang masuk cuma sisanya ao fakiriha, ao qadriha min fakiriha, atau seukuran hasafah. Dakar ada yang masuk seukuran hasafah bagi orang yang tidak punya hasafah. Sekarang tinggal dikira-kira orangnya tingginya seberapa, 170 cm. Kira-kira kalau dia hasafahnya ada berapa mili? Cari orang sepantar dia, tinggi badannya sama, ininya sama, udah. Ini untuk kepentingan agama. Ke kamar yuk, bawa meteran. Ukur tuh, punya dia berapa, total panjangnya berapa, hasafahnya berapa.
Oh misalkan hasapannya ternyata 2 cm, maka zakar dia kalau masuk ke bininya sudah lebih dari 2 cm sudah wajib adus. Tapi kalau baru masuk 1 cm itu belum wajib adus. Kenapa? Belum masuk 1 hasapah, melainkan baru setengah hasapah. Au qadriha min fa'idiha. 2. Yang ketiga, walau kanat min dzakarin maktuin, maka setiap yang disebut zakar, setiap yang disebut hasapah ketika dia masuk farji maka menyebabkan adus. 1, yang punya zakarnya wajib. 2, yang punya farjinya pun wajib. Walaupun min dzakarin maktuin, dari zakar yang sudah terputus, ada hasapahnya, iseng dimasukin, gimana? Si perempuannya jadi wajib adus. Contoh, sampai jam 3 malam nggak dapat pelanggan, pulang ke rumah nemu si Ajis pinggir jalan, gara-gara punya anuan lama nggak dipakai, ujungnya kena razia, digunting. Makanya udah lila pinggis, diambil, dimasukin, wajib adus si perempuannya. Gitu. 3, bahimatin, farjinya, zakarnya zakar bahimah. Jika ada pertanyaan begini, di mana kalau perempuan manusia ternyata dikawin sama embe, dikawin sama kebo, gimana itu? Terjadilah persetubuhan, misalkan manusia itu disetubuhi kebo, maka manusianya wajib adus, kebonya kudu dipotong, harus sembelih, ya, harus disembelih. Bahkan au mayitin, walaupun zakarnya zakar mayit, itu wajib adus. Siapa yang wajib adus? Perempuan ini. Itu karena ketika seorang perempuan farjinya dimasuki zakar, yang penting masuk kategori masuk zakar, itu sudah wajib adus sebab junub. Entah itu zakarnya punya suaminya, zakar punya orang lain, zakar yang tergeletak pinggir jalan, zakarnya zakar manusia ataupun zakar binatang, bahkan zakar mayit sekalipun masuk pada farji, yang punya farji wajib. 1, 2, 4. Yang keempat, parjan, masuknya pada farji. Farji itu ada 2, 1 kubul, 2 dubur. Kubul lubang depan, dubur lubang belakang. Maka setiap ada hasapah masuk kepada farji depan, yang punya hasapahnya laki-laki, yang punya farjinya perempuan, maka itu dua-duanya wajib. Yang kedua, yang punya hasapahnya laki-laki, yang punya farjinya pun laki-laki. Ada, saya kasih contoh, yang atuh laki-laki anunya segede cabai, yang satu lagi segede teh pucuk, lubang air kencingnya gede, masuk cabai. Jadi itu anggar adu tusuk, main tusuk, gimana? Itu masuk kategori duhulu hasapah farjan, masuk hasapah pada farji. Jadi laki-laki yang segede cabai wajib adus, laki-laki yang segede teh pucuk pun wajib adus. Kenapa? Masuk kategori duhulu hasapatin farjan. Karena farji itu, maaf, bukan punya laki-laki, bukan punya perempuan doang, termasuk laki-laki pun itu sebetulnya punya farji. Apa farjinya? Lubang depan. Itu cuma sangat kecil kejadian mungkin terjadi. Nah, piraku ayah ho. Tapi hukum fikih harus menjama sampai kadinya.
Ketika dikatakan kubul, lubang depan, entah itu laki-laki ataupun perempuan, dan ternyata sekarang sudah makin nampak bakal terjadinya, disebutnya transgender ayat ya. Awak duburon ataupun dubur ya. Setiap zakar masuk kepada bubur, maka itu mewajibkan adus sebab junub, walaupun dubur sendiri. Oh, karena bayang. Udah bayangin. Dibayang. Ya. Yang masuk zakar satu hasapahnya doang, dua sama zakarnya, tiga sama orangnya sekalipun. Saya kasih contoh. Yuk dongeng utuh, dongeng utuh. Mang Jaet tersesat di tengah hutan, sore-sore gelap, mau hujan. Terus dia berteduh, ada satu yang melengkung itu siga goa, berteduh di sana. Udah lagi berteduh di sana, lama kelamaan itu kenapa goanya bergerak? Tahunya ada perempuan yang gede. Itu Jaet berteduh di dalam gua, ternyata di dalam parji perempuan. Gimana itu? Satu perempuan tadi junub, si Jaet pun jadi. Kenapa? Karena parji Jaet, karena zakar Jaet masuk ke dalam parji. Cuma kebetulan ini masuk bersamaan dengan. Begitupun si perempuan, dia wajib mandi. Kenapa? Ada parji, ada zakar yang masuk ke parjinya. Gitu. Pokoknya mah duhulu hasyapatin parjan. Kulama gitu. Lamun rek dijieun qodiyah kuliah we. Kulama dakhala zakar, kulama dakhala til hasyapah parjan payujibul guslah. Setiap ada zakar atau hasapah yang masuk ke dalam parji, maka ini diwajibkan adus. Gitu. Jadi sebab junub dengan terlepas segala macam gambaran. Nah, cuman kita yang sering ngebayangin yang sering terjadi di kita kepada yang golim. Gitu. Dalilnya Nabi bilang, idal takol hitanani, jika bertemu dua hitan. Maksud hitan di sini adalah kelamin. Nabi bilang dua hitan, dua perkara, dua anggota tubuh yang suka dihitan. Laki-laki ada yang suka dihitan, perempuan pun memiliki anggota tubuh yang suka dihitan. Dua perkara bertemu, maka ini jadi wajib adus. Gitu. Terakhir, ketika ada zakar masuk kepada parji, maka kullu ma yusama parjan, setiap yang bisa disebut parji, zakar kita masuk ke sana, maka ia wajib junub, wajib adus. Satu, parjinya parji manusia, entah itu parji yang halal ataupun parji yang haram. Dua, parjinya mau yang depan atau yang belakang. Bahkan parji binatang pun yang namanya parji tetap kita wajib adus. Itu izin misalkan lihat mbak bayani dihajar sama izin, mbaknya minta lagi. Gimana? Satu, izin jadi junub. Dua, izin harus ditakjir. Tiga, kambingnya kudu disembelih. Ngeri ntar cin jadi anak, badannya embek, palanya embek. Tuh yang bilang izin tuh ada. Wajib disembelih itu wajib. Orangnya kudu ditakjir dan mandi junub, embeknya kudu disembelih. Cek izin, aing mah henteu, saya lagi kencing, embek mundur. Hati-hati ya Cin. Kenapa? Orang kecil enggak bakalan hidup.
Jadi nggak bakalan masuk. Begitu embe mundur ketabrak pasti mengkerut. Ya. Jadi itu mungkin ya tak. Aing kerja embe mundur mau masuk atuh pasti luras. Rame di Sadeng macet. Sampai pun ka Sadeng. Kunaon di Cibatok. Ada ikan koi gede. Ikan koi gede tengah jalan segede bus macet kayak agus gitu datang tim pemadam kebakaran hayang membelah kita ikan. Cara satu-satunya cara masuk ke dalam perut ikan tersebut hanya lewat parjina. Lu akan pakai seragam damkar ya. Masuk lewat parji ikan, masuk ke dalam. Tuh, lewat mulut nggak bisa, lewat iya nggak bisa, lewat insang nggak bisa. Satu-satunya cuma lewat parjinya. Gimana? Keluar dari situ mandi junub lu. Walau libahi. Pikir ke situ. Ada lah itu lemajeng lautnya. Walau libahi matin. Kasamakatin seperti ikan. Sebetulnya musonif di sini memberi contoh goyah. Ikan tuh hampir dikatakan mustahil kalau memang terjadi persetubuhan antara dengan manusia. Tapi hukum fikih harus ke sana. Ketika dikatakan parji, maka semua makhluk yang memiliki parji itu harus imkan. Walaupun itu sangat jarang, bahkan hampir dikatakan mustahil. Itu. Awak mayitin atau kinasuha. Ya. Dulu bapak pernah dongeng begini. Ya. Ada seorang laki-laki udah lamaran, udah tinggal kawin doang. Besoknya kudu kawin, hari ini perempuannya meninggal. Gitu. Maka penasaran dia, siangnya dikuburin, malamnya digali lagi tuh mayit perempuan. Habis itu diangkat ke atas, belah duren. Tuh, disetubuhilah itu mayit sama orang tadi. Beres gitu, ajaib, itu mayat hidup lagi. Rek nyarekan doang. Cek kalimat bapak kieu. Dengen mah ngasupkeun aing ka jero kubur bari aing geus suci. Lu ngeluarin gua cuma buat ngotorin gua doang. Habis itu mati lagi. Hidup cuma buat ngomelin orang. Dikubur di tipinya itu orang nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Sampai datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasul, aku punya dosa, maukah engkau memohonkan ampun atas dosaku? Kata Rasul, siap, dan itu sudah jadi tugasku. Tapi satu syaratnya, kau sebutkan dosamu. Maaf ya Rasul, nggak bisa saya sebutkan dosa saya. Kenapa? Dosa ini sangat berat. Jangankan untuk saya mengingatnya pun sudah nggak kuat, apalagi harus mengucapkannya dengan lidah saya. Mbong aing teh disebutkan minta ampura aing kau. Tadi disebutkan sorry. Balik ke orang. Nggak lama datang lagi, ya Rasul, mohonkan ampun, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Sebutin dulu dosamu. Ya Rasul, dosaku ini sangat berat. Tidak ada pernah dosa yang pernah dilakukan sebelumku dan nanti setelahku. Wah, ayak dosa kostil. Cek Rasul, ya udah lu sebutin, nanti saya mintakan maaf. Gak sanggup ya Rasul. Ulang lagi. Baru ketiga kalinya dia datang. Ya Rasul, sekarang maukah kau memohonkan ampun atas dosaku kepada Allah? Kata Rasul, ayo sebutkan. Ujungnya dia nyebutin, ya Rasul, mohon maaf, saya telah menyetubuhi seorang mayat perempuan. Kata Rasul, kaget, bener, cek sia, dosa nu kieu di zaman dulu belum pernah ada, dan setelah lu pun nggak bakalan ada. Kabina-bina jablay lobas yang bakalan ada. Kata Rasul, pergi, aku nggak sanggup memohonkan ampun dosa yang seperti ini. Ujungnya orang tersebut pergi.
Ya. Namun suatu ketika sholat asar beres, seketika Rasul sedang sholat, datang malaikat Jibril wal turun ayat alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum ja'uka fastaghfara lahumur rasul wastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jika ada orang telah berbuat dosa besar, kemudian mereka datang kepada Rasul dan mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun kepada Allah atas dosanya, maka yakini Allah akan menerima taubatnya. Beres Rasul sholat, Rasul nyari di kalangan sahabat, wahai sahabatku, mana si nasuha ya? Nasuha yang mana yang Rasul? Kemarin yang 3 kali datang ke rumahku untuk dimohonkan ampun. Waduh ya Rasul, bukankah dia tadi pagi meninggalkan rumahmu dengan nada kecewa? Cari, sudah turun ayat yang mengampuni dia. Ente aman. Oh, ayat dilebok. Panggil, bawa. Hei nasuha, kemari kau. Waktunya sebelum maghrib. Dibejakan ke Rasul, sekarang kau bersamaku, mari kita sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Memang kenapa ya Rasul? Allah sudah mengampuni dosamu. Eta tidinya cek bapak, saking atoh-atohna, saking senang-senangnya, hatinya kagak cukup, kagak muat dipakai wadah buat kebahagiaannya, ujungnya mati pada saat itu juga. Makanya itu namanya kina suha. Kita kalau orang tobat bener-bener sebenarnya itu tuh disebutnya taubatan nasuha. Orangnya orang nasuha. Allah alam itu penamaan tersebut. Jadi kasusnya seperti ini, orang mayit diangkat lagi baru di gimana itu? Maka orangnya jadi junub, wajib mandi. Tapi si mayit jika sudah dimandikan tidak wajib diulangi mandinya. Kenapa? Karena mayit tidak wajib adus, melainkan wajib diadusan. Mayit kagak wajib mandi, tapi wajib dimandian. Kalau sudah ada yang memandikan, maka selesai. Terserah sama mayit, udah dimandiin, mau jablay kayak, mau ngapain kayak, disetubuhin beberapa kali nggak masalah. Kenapa? Karena yang wajib bagi mayit adalah dimandikan. Yang wajib memandikan adalah orang hidup. Kalau ada orang yang memandikannya, sudah selesai tugas. Terserah mayit etama habis dimandiin dia mau junub lagi atau tidak. Setelah mayit dimandikan dia mau keluar najis ataupun tidak. Makanya kalau mayit sudah dimandikan, sudah dikapani, kemudian si mayit ngompol atau maaf si mayit beol, maka itu tidak wajib dibersihkan lagi. Kenapa? Karena tugas selesai dengan satu kali memandikannya. Itunya Sopi, urusan dia mah Sopi lebih paham. Kurang tepati paham karena bung bayaran. Wasali suha haidun wallahu a'lam bishawab. Allahumma